Selamat sore, perkenalkan nama saya Vicky Andria Kusuma. Di sini saya sebagai dosen Institut Teknologi Kalimantan dengan program studi Teknik Elektro. Di sore hari ini saya akan melakukan pengajaran yang mana pengajaran ini adalah kualitas daya listrik, di mana di kualitas daya listrik ini saya memasuki minggu ke-14 dan 15, yaitu berfokus tentang perbaikan kualitas daya dan monitoring kualitas daya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode perbaikan kualitas daya serta penggunaan kapasitor untuk perbaikannya. Baik, di sini saya masuk karena saya masuk minggu ke-14, jadi saya akan mengajarkan basic dari penggunaan kapasitor tersebut dan dampak-dampaknya. Baik, sekian perkenalan dari saya. Kita langsung masuk videonya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini, kita akan mempelajari kualitas daya, yaitu pemasangan kapasitor untuk koreksi faktor daya. Oke, kita masuk saja. Sebelum itu, apa itu faktor daya? Mungkin ada yang ingat, silahkan. Atau ada yang lupa-lupa ingat. Mungkin bisa dibantu jawab. Bagaimana saudara Tegar langsung lari? Bagaimana saudara Tegar masih ingat faktor daya? Apa? Nggak masalah. Kalau nggak tahu nggak masalah. Kita di sini bersama-sama belajar. Gimana Tegar? Oke, mungkin ada yang bisa bantu. Ada yang masih ingatkah faktor daya? Mana ini? Sepertinya lupa. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, di sini masih ingat untuk teori teori bir kita di sini. Di sini dijelaskan bahwa faktor daya adalah ukuran seberapa efektif daya listrik yang digunakan pada suatu sistem ya. Jadi ingat, ini adalah perbandingan antara daya nyata atau watt dengan daya semu. Ya, perlu diingat ya, kalau kita memesan sebuah minuman gitu, misalnya contohnya minuman bersoda, di situ kan yang kita inginkan adalah airnya ya. Di sini bisa kita lihat, bagian kuning adalah airnya dan bagian putih ini adalah buihnya. Oke? Nah, kalau yang kita minum itu kuningnya apa putihnya? Airnya apa buihnya? Dari airnya, Pak. Dari airnya. Oke, kalau kita dapat buihnya banyak berarti artinya kita Bisa dibilang kita rugi, Pak. kita rugi, betul. Nah, itulah yang mendasari suatu sistem kelistrikan ya. Jadi kalau sama halnya dengan minuman, di sistem kelistrikan ada daya nyata, ada daya reaktif dan daya semu. Yang kita gunakan biasanya adalah daya nyata atau watt di sini ya. Nah, kalau kita daya reaktifnya kebanyakan, berarti kita rugi ya, karena kita hanya bisa menikmati daya nyatanya. Totalnya adalah daya semu. Ya, perlu diingat-ingat, nanti sewaktu lulus bekerja, hal-hal yang gini penting soalnya. Soalnya kalau di industri itu pasti ngomongnya uang, dan ini sangat berkaitan dengan uang ya. Oke, Anjas, ayo Anjas, mana Anjas ini? Oke, kita lanjut. Ada yang namanya bir analogi di sini. Ya, seperti tadi ya, bir analogi, tapi ini versi segitiga dayanya. Jadi bisa kita lihat ya, KVR, KW, KVA. Yang mana kita bisa melakukan perhitungannya dengan segitiga daya. Misalnya untuk mencari KW, kita pakai apa di sini? Kita makainya
volt dikali I dikali cos pi di akar 3. Oke, BTW di sini kan ada yang tahu ya tegangan satu fasa itu berapa volt? Ada yang masih ingat? 120 volt Pak untuk satu Dua fase Pak. ratus dua puluh. Oke. Tegangan 3 volt berapa? Kalau 3 volt itu 380 3 Pak. volt maksudnya 3 fasa berapa? 3 fasa adalah 380 Pak. 380 volt. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa satu fasa itu 220 tapi kalau 3 fasa itu 380? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo mungkin Bekti bisa jawab Bekti. Ayo santai saja Bekti. Kalau lupa saya akan bantu jelaskan. Gimana? Lupa? Bekti? Ini Pak, kalau misalnya satu fasa itu eh, dia diukur dari tegangan yang netral Pak, 220 volt. Hmm. Kalau misalnya yang tiga fasa dikali akar 3 Pak, jadinya 380 volt Pak. Dikali akar 3. Jadi 330 volt gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa akar 3? Benar nggak Bekti ya? Iya. Bisa nggak kalau akar 4 Bekti? Ayo, bisa nggak? Ya, sebetulnya secara teori itu bisa-bisa saja, tapi kan kita efektifnya menggunakan 3 fasa itu dibagi 3 gitu sudutnya. Jadi efektifnya adalah 3 fasa. Jadi apakah bisa 2 fasa, Pak? Bisa secara teori bisa. 4 fasa bisa secara teori, tapi apakah itu efektif? Kembali lagi, itu tidak efektif. Jadi yang digunakan sampai saat ini adalah 3 fasa seperti itu. Ya mungkin nanti nggak tahu ya, ke depannya mungkin ada fasa yang lebih efisien gitu. Oke, kita lanjut. Oke, jadi yang namanya mesin listrik itu membutuhkan yang namanya energi aktif dan energi reaktif. Contohnya motor, generator, dan transformator. Oke, ketiga barang ini adalah barang-barang mesin listrik yang mana dia perlu menggunakan energi aktif dan energi reaktif di sini. Oke, kalau motor yang menggunakan energi aktif itu biasanya lebih cenderung ke motor AC. Sedangkan kalau generator, kenapa dia menggunakan energi reaktif? Karena dia perlu menghasilkan energi reaktif di situ. Nah, kalau trafo itu pasti perlu menggunakan energi reaktif ya, karena dia perlu nilai cover di dalamnya. Oke. Selain ini, mesin listrik yang biasa kita gunakan itu apa ya? Kalau di rumah-rumah. Selain ketiga mesin ini. Ada yang tahu? Yuk, ada yang tahu? Ada yang tahu? Bingung? Kalau di rumah-rumah hampir sama semua sih Pak, sejenis motor listrik. Cuman kalau di motor listrik di rumah-rumah itu menggunakan listrik satu fase Pak, 220 volt. Oke, oke. Dan yang termasuk mesin listrik yang sering kita gunakan itu adalah konverter ya. Dia termasuk mesin listrik, tapi skalanya memang kecil. Jadi di bisa ditiadakan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa nanya, bisa curhat masalah beban beban hidup di sini ya. Pak, rumah saya lampunya sering padam gitu. Gitu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut dulu. Oke, kita mulai masuk ke sini. Di sini ada dua sistem energi listrik. Kita anggap saja ini adalah instalasi sebuah
sebuah ini ya, sistem pabrik. Di sini satu pabrik yang di kiri adalah sistem instalasi tanpa kapasitor. Jadi pabriknya itu tidak mempunyai kapasitor, sedangkan yang kanan dengan kapasitor. Nah, kalau instalasinya tanpa kapasitor, bagaimana sih dia supply-nya? Ingat, yang namanya pabrik pasti ada motor, ya kan? Pasti ada generator, bener nggak? Bener, karena itu biasanya kalau di mesin itu core utamanya. Nah, dari mana motor dan transformator itu mendapatkan nilai reaktif? Kan tidak ada kapasitornya. Jadi, energi reaktif itu dihasilkan dari power supply-nya. Jadi, pembangkitnya yang ada di pabrik tersebut itu dia juga dapat menghasilkan yang namanya energi reaktif atau VAR atau kafar gitu. Lalu di electric meter kita kita ukur untuk berapa besaran meter listriknya, energi reaktif, lalu ke user, lalu ke beban. Apakah ini efektif? Ya, kalau bebannya kecil mungkin efektif ya. Tapi kalau bebannya besar mungkin akan berpengaruh terhadap energi reaktifnya. Sedangkan kalau kita menggunakan instalasi dengan kapasitor, kita bisa meminimalisir yang namanya suplai energi reaktif dari pembangkitnya. Kita turunkan, lalu misalnya ada beban yang berlebih, kita dapat menambahkan sistem kapasitor di situ. Nah, kapasitor ini bukan kapasitor yang kecil-kecil itu ya, yang bisa beli di Tokopedia, Shopee, bukan ya. Di sini adalah kumpulan kapasitor sehingga menjadi kapasitor bank. Oke. Ada yang tahu kapasitor bank di sini apa? Dibantu jawab. Yuk, yuk, yuk. Kapasitor bank. Yuk. Bekti, kapasitor bank, Bekti. Temannya disuruh ini ya, disuruh kembali ke kamera ya, Bekti ya. Iya, oke. Bekti gimana? Kapasitor bank, ingat nggak? Gimana, Wahyu? Kapasitor bank ingat? Sedikit ingat sih Pak tentang Iya. kapasitor bank Pak. Iya, buat apa ya kapasitor bank itu ya? Biasanya kalau untuk di sistem tenaga itu kita pakainya untuk mengurangi harmonisasi sih Pak. Biasanya kan kalau di sistem tenaga itu ada kayak eh, ada biasanya Mengurangi. kayak tegangan dayanya turun gitu Pak. Jadi untuk menaikkan dayanya kita bisa pakai kapasitor bank Pak sebagai penggantinya. Kalau mengurangi harmonisa mungkin kurang tepat ya jawabannya ya. Karena kalau mengurangi harmonisa itu kita menggunakan yang namanya filter. Beda ya. Misalnya kalau kapasitor bank itu mengkompensasi atau menambah yang namanya energi reaktif. Biar apa? Biar bayarnya lebih murah. Oke ya, ujung-ujungnya adalah uang lagi. Oke, kita lanjut ya. Ini yang minta tolong Wahyu, teman-temannya mungkin bisa ini pada on cam ya. Oke, saya lanjutkan. Iya. Oke, 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 oke. Oke, kita masuk ke faktor daya. Jadi yang namanya faktor daya adalah seberapa efisien listrik itu digunakan. Perbandingannya biasanya adalah faktor daya didapatkan dari nilai daya aktif atau watt atau kilowatt dan daya nyata atau kVA. Jadi antara daya aktif serta daya nyata itu dibagi, itu bisa kita mendapatkan nilai faktor dayanya. Nah, biasanya faktor daya pada kualitas daya itu direpresentasikan dalam bentuk nilai cos. Jadi yang biasanya nilainya cos P. Nah, nilai cos P itu adalah maksimalnya 1, lalu minimumnya adalah 0. Semakin sempurna yang namanya nilai faktor daya atau cos P, maka semakin
efisien penggunaan energi listrik kita. Tapi semakin menuju ke nol, dia akan semakin buruk. Kalau semakin buruk, akibatnya adalah bayar kita jadi mahal. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau dirasa jelas, kita lanjut. Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Oke, lanjut dulu ya. Nanti kita tanya jawab. Oke, ini mungkin mengingat-ingat ya, meskipun kalian sudah tahu, saya rasa, tapi kita kembali mengingat peralatan yang menyerap daya reaktif. Jadi peralatan ini sangat menyerap daya reaktif. Jadi kalau tidak ada daya reaktif yang disuplai ke alat-alat ini, maka alat ini tidak dapat bekerja atau bekerjanya sangat tidak efisien. Contohnya adalah motor induksi. Jadi motor induksi itu kalau kita nyalakan 100%, maka dia akan mencapai titik Cosby yang paling bagus. Misalnya 220, langsung kita masukkan 220, itu akan bagus Cosby-nya. Tapi kalau kita paksa, tegangannya kita turunkan menjadi 100 volt gitu, itu akan mereduksi yang namanya Cosby sehingga tidak efisien, membuat motornya cepat rusak dan lain-lah yang nggak enak gitu. Oke, kedua lampu neon. Lampu neon tahu ya lampu neon ya? Yang ini nih nasional nih. Nah, ini lampu neonnya, lampu neon zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan lampu neonnya namanya LED ya. Nah, ini berbeda. Kalau kalau lampu neon yang zaman dulu itu perlu yang namanya daya reaktif. Oke, lalu lampu discharge atau lampu konvensional lah ya, lampu light bulb gini. Nah, lampu ini biasanya jelek sekali. Makanya kita kan sudah berubah ya sekarang ya, dari yang seperti ini ke yang LED, lebih efisien. Apakah itu memberikan ini, Pak, pembayaran yang lebih murah? Ya, tentu saja. Karena yang seperti kita tahu ya, sekarang kita ganti pakai LED, wattnya lebih kecil, lebih terang, bayarnya lebih murah. Oke, lalu oven, microwave, dan lain-lain. Di sini ada yang masih pakai water heater atau setrika nggak di rumahnya? Masih? Masih ya? Ya pastilah, Ya. masih lah. Oke. Coba kita tanya dulu ya. Ya, Bekti, bisa on mic, Bekti? Iya, Sebentar. Pak. Oke. Bekti, kapan terakhir kali masak nasi? Tadi pagi, Pak. Tadi pagi. Oke. Ya, ya silahkan yang lainnya, Bekti ya. Sangat wanita yang rajin mungkin dia. Ya, silakan. Jadi, Bekti, kalau kita memasak nasi gitu ya, itu akan terjadi yang namanya eh, Kospinya menurun. Sama seperti halnya kita menggunakan setrika. Karena apa? Karena pada saat kita menggunakan benda-benda tersebut, itu memiliki nilai Kospinya yang sangat jelek. Jadi wajar ya, misalnya kita memakai setrika atau pemanas air atau magic jar gitu kalau kita masak itu akan memperburuk Kospi. Makanya bayar listriknya mahal seperti itu. Oke, lalu mesin solder, mesin las, dapur busur listrik. Ini dapur busur listrik contohnya bahasa Indonesianya yang lebih manusiawi adalah mesin peng pengeleleh logam. Oke ya, gini ya. Semakin besar mesinnya akan semakin jelek. Oke, lalu transformator. Oke, lanjut. Oke, ternyata faktor daya ini juga berpengaruh dengan yang namanya nilai dari tangan. Oke, di sini bisa kita lihat selain menghitung faktor daya itu dengan nilai nilai cost di sini, mana tadi? Nah, nilai cost bisa juga ternyata dihitungnya dengan nilai tangan, yaitu perbandingan antara reactive power atau Q dibagi dengan active power. Atau kalau kita ke satuan jam, itu tinggal ditambahkan H di akhirnya ya. Jadi misalnya KVAR, H
Lalu KW per H itu adalah satuan waktu. Jadi dia satuannya per jam. Oke. Di sini mungkin sedikit definisi dari daya reaktif ya. Ya, mungkin kita bisa mengingat-ingat lagi ini rumus segitiga daya yang kita gunakan di semester 1. Ini harus diingat-ingat karena apa? Karena sistem ini sangat berpengaruh, meskipun sudah lulus bekerja, tetap ini kalau di electrical ya. Jadi bisa kita lihat untuk mencari nilai daya nyata, misalnya nilai S seperti itu ya, nilai kVA itu bisa dilihat untuk mencarinya antara V dikalikan dengan IT atau tegangan dikalikan dengan arus. Lalu untuk mencari daya, satuannya P adalah V dikali dengan IT dikalikan dengan cos pi. Lalu untuk nilai kafarnya V dikalikan dengan arus dikalikan dengan nilai sin di sini. Oke, jangan lupa rumus ini nggak perlu diingat tapi harus dipahami. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, lanjut ya. Kita lanjut dulu. Mungkin banyak yang mau ditanyakan mungkin, tapi masih menahan-nahan. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu kegunaan Kospi, kegunaan kapasitor, di sini kita lebih spesifik lagi. Di sini akan saya jelaskan sedikit tentang keuntungan penggunaan kapasitor ya. Yang pertama, kapasitor itu akan menurunkan biaya listrik. Lalu yang kedua, dari segi ekonomis, penurunan biaya dari energi reaktif juga, serta penurunan konsumsi energi aktif dalam kilowatt hour. Oke, dari segi teknisnya, akan menurunkan yang namanya drop tegangan, lalu peningkatan daya yang tersedia, serta perbaikan kualitas daya listrik. Jadi, kalau kita kita seperti yang Wahyu katakan tadi ya, eh, jika mau menghilangkan harmonik, berarti kita harus mengkombinasikan antara kapasitor dan induktansi di situ. Jadi ditambahkan dengan filter, ditambahkan dengan kapasitor juga. Maka akan lebih efektif, lebih efisien. Oke. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita menurunkan faktor daya. Yang pertama adalah instalasi sistem. Yang mana kita bisa lihat di sini sebuah sistem dia memiliki output dari trafo adalah sebesar 630 kVA dengan tegangan 400 sekian sekian sekian. Lalu sistemnya ini dia memiliki dua buah beban yang sebesar 250 kilowatt dengan nilai Kospi 75. Oke. Jadi daya nyata yang dibutuhkan itu berapa? Bisa kita hitung dengan nilai P. P-nya berapa? 250 ditambah 250. Berapa nilai P-nya? P-nya 630 kilowatt ampere, Pak. 630 kVA. Kurang tepat ya. Jadi ingat ya, kalau nilainya P itu adalah satuannya daya. Ingat ya, daya ya. Oke, jadi di sini mana yang merepresentasikan menunjukkan daya? Ya, Pak, yang 250 kilowatt itu, Pak. Jadi Nah, total benar, dayanya itu 250 ditambah 250 ya. 250. Ya, Pak. Jadinya sebesar 500, benar ya. Lalu di sini Kospi-nya ada dua, yaitu 0,75. Kalau kita perhitungkan nilainya 500 dibagi 0,75 sama dengan 666. Tapi kita genapkan jadi 665 ya. Oke, sampai sini jelas. Oke, ini kan KVA-nya yang dibutuhkan. Sedangkan KVA yang tersedia berapa? Bisa kita lihat?
Iya 630 Pak. puluh Pak. 630. Berarti kita eh, kekurangan atau kelebihan KVA-nya untuk mensuplai beban? Kekurangan Pak. Kekurangan. Kurangnya sebesar berapa nih? 30 KVA. Kan cukup besar ya. Pilihannya ada dua untuk mengatasi ini. Ada yang tahu apa saja? Bisa bebannya dikurangin Pak. Bebannya dikurangi. Oke, bagus. Menambahkan kapasitor ini ya. Atau satu lagi apa? Menaikkan cost-nya Pak. Menaikkan cost fee-nya. Sebentar. Kita yang barang real dulu. Barang real dulu. Apa satu lagi? Apa Jas? Saya Jas. Trafonya kita apain Jas? Dibesarkan Pak. Nah, trafonya kita besarkan. Jadi kita punya tiga teknik ya di sini ya. Tapi yang paling efisien, trafo mahal enggak? Mahal Pak. Mahal, tentu saja. Lalu beban kalau kita kurangin berarti kan tidak efisien pabriknya. Jadi jalan satu-satunya yang efisien adalah kita menambahkan yang namanya kapasitor di sini. Jadi kapasitor ditambahkan. Bagaimana cara mendapatkan nilai kapasitor? Yaitu dengan menetapkan sebuah target Kospi. Target Kospi kan aslinya kita perlu satu ya. Tapi karena satu itu tidak mungkin tercapai di realitanya, maka kita targetkan 0,92 saja. Lalu cara menghitungnya seperti ini. Nilai Q, daya dikalikan dengan tan 1 dan tan 2. Ya masih ingat ya. Sehingga kita mendapatkan nilai yang namanya sebesar 230 kVAR. Nah, misalnya kita sudah masukkan nih nilai kapasitornya 230 kVAR ke sini. Maka kita bisa menghitung nilai S 500 dibagi dengan 92. Maka kita dapatkan sebesar 534. Apakah trafo ini bisa mensuplai jika KVA-nya 534? Bisa Pak. Mana? Bisa ya? Oke, jadi ini adalah satu solusi yang murah dan efisien. Jadi ingat nanti kalau kerja jangan langsung ganti ganti apanya. Tenang, kalian punya solusinya. Ingat ya, nggak usah jauh-jauh, tapi yang dari dasar dulu. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya kalau kita lakukan ini, transformator tidak overload, lalu daya yang belum terpakai sebesar 87 kVA dan biaya listriknya bisa turun. Oke, terima kasih rekan-rekan. Mungkin